Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang saya muliakan, kita pada pagi hari ini akan melanjutkan kajian Tazkiyatun Nufus, kajian yang bertujuan untuk kita bersama-sama membersihkan dan menyucikan diri kita dari segala macam kotoran yang akan menghalangi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan membacakan tema ini dari kitab Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi wal Raqa'iq yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farid. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita telah membahas bersama tentang macam-macam hati. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, dan ada hati yang mati. Jadi kondisi hati kita itu sama seperti kondisi tubuh kita. Jadi tubuh ini kan ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang sudah tidak bernyawa, yang disebut dengan mati. Ya, kalau kita disebut mati itu manusia mati ketika ruhnya keluar dari tubuhnya. Kalau ruh itu tidak pernah mati, dia hanya berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Ya, ruh kita ini hanya akan berpindah tempat, tapi jasad kita yang kemudian akan meninggalkan dunia ini, ya, akan dikubur di alam barzakh. Hati manusia pun demikian. Sebagaimana penjelasan para ulama, ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, dan yang lebih parah adalah hati yang sudah mati. Kita lanjutkan alamat sihatil qalbi. Apa tanda-tanda hati itu berada dalam kondisi yang sahih, dalam kondisi sehat? Awwalu alamatin li sihhatil qalbi wa mahabbatir rabbi azza wa jalla hiya kathratu dzikrillahi azza wa jalla. Tanda pertama sehatnya hati kita dan tanda rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah memperbanyak zikir. Kathratu dzikrillah azza wa jalla, memperbanyak berzikir. Fa innal qulub kama qila kal qudur wa alsinatuha magharifuha. Karena sebagaimana dikatakan bahwa hati itu, fa innal qulub, sebagaimana dikatakan kal qudur, hati kita itu seperti kudur, wadah
Sedangkan lisan itu seperti magharif. Magharif itu gayung. Gayung itu akan mengeluarkan apa yang ada di wadah tersebut. Fal-lisan yukhrij ma fi qalbi min hulwin aw handal. Lisan itu akan mengeluarkan apa yang ada di dalam hati kita, baik yang manis maupun yang pahit. Fa idza imtala'a al-qalbu bihubbir rabbi jalla wa ala taharraka al-lisan bidzikri wala budda. Ya, kalau hati manusia itu imtala'a, penuh dengan rasa cinta kepada Allah Jalla wa'ala, maka otomatis lisan ini bergerak untuk menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu otomatis. Taharrak, secara otomatis dia bergerak. Wala budda, dan itu pasti. Wa idza imtala'a bighairi dzalik, tapi kalau hati manusia terisi dengan selain mahabbatullah, minal kufri wal fusuq wal isyan, terisi dengan kekafiran kepada Allah, kefasikan, kedurhakaan, sedikit sekali mahabbahnya kepada Allah, maka akan terlihat nanti dalam ucapan-ucapannya. Taharrakal lisan bil ghiba wan namima wal fuhshi wal badha. Maka ucapannya itu akan keluar apa? Al ghibah, menggunjing orang, ya, ngerasani orang. Namima, mengadu domba. Wal fuhsh, kata-kata kotor. Wal badha, kata-kata jahat, menghina, mencela. Semua itu bersumber dari apa? Dari sini, Pak, dari dalam. Maka ini menjadi indikator kesehatan hati kita dan menjadi cermin bagi kita masing-masing. Lisan kita itu apa sih yang paling banyak disebut? Itulah yang paling kita cintai, Pak. Dan ini memang tidak perlu dibuktikan lagi, karena setiap manusia itu merasa dia akan banyak menyebut apa-apa yang dia senangi, yang dia sukai. Kalau di sekitar kita, kalau ada orang senang umpamanya satu lagu tertentu atau senang musik, Pak, biasanya lisannya selalu itu keluar, itu nyanyi itu. Ya. Kan seperti itu. Ya, mau tidur biasanya wiridannya nyanyi. Ya, bangun tidur pun demikian. Mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, bahkan di kamar mandi, di mana? Di mobil, di sepeda motor. Kenapa? Karena dia senang. Lisan itu akan terus mengulang-ulang apa yang dia senangi. Demikian pula kita. Kalau memang betul-betul hati ini secara jujur isinya mahabbatullah, itu nanti akan terlihat, Pak, dari ucapan-ucapan kita. Sebaliknya isinya yang tidak baik, ya nanti keluar dari ucapannya. Isinya ya ngomong yang ngadu domba orang, ya mengadu ngerasani. Wis yang elek-elek yang keluar dari lisannya. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama berkata, al-muhibbu la yajidu lid-dunya ladzatan wa la yaghfulu an dzikrillah tarfata 'ainin. Kata ulama akhlak itu, orang yang mencintai Allah itu, dia tidak akan merasakan kelezatan di dunia ini kecuali dengan mengingat Allah. Dan dia tidak akan yaghful, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini insya Allah kehadiran kita di masjid untuk melaksanakan sholat subuh ini insya Allah tanda rasa cinta kita kepada Allah, Pak. Kalau nggak cinta sama Allah, nggak ke masjid kita. Ini insya Allah menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa kita ini adalah orang-orang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi aktivitas dzikir itu tidak boleh berhenti hanya pada kegiatan sholat subuh saja. Ya, insya Allah nanti di luar kita juga terus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qila kadzalik al-muhibbu ta'irul qalbi kathirul dzikri mutasabbib ila ridwanihi bikulli sabil.
Orang yang mencintai Allah itu ta'irul qalbi, hatinya itu terbang, Pak. Dia tidak akan menjadi hati yang pasif, tidak bergerak, tapi terbang untuk mencari apa? Ridhonya Allah. Mencari tempat-tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri orang yang muhib, orang yang sedang jatuh cinta. Dia akan terus mendekat. Di mana letak-letak dia akan mendapatkan kekasihnya. Mutasabbib ila ridwanihi bikulli sabil. Dia akan mencari sebab-sebab untuk menggapai ridhonya. Bikulli sabil, dengan segala cara dari semua jalan yang bisa ditempuh. Yaqdir 'alaiha minal wasail wan nawafil da'ban wa syauqan. Ya. Yang apa yang dia mampu, wasilah apa yang mampu dia kerjakan, yang mampu menghantarkan dia menuju ridha sang kekasih, dia akan jalan itu. Wadzikru 'inda syidda alamati 'alal mahabbah. Lebih-lebih lagi kalau orang itu tetap berzikir mengingat Allah di saat-saat susah, di saat-saat sulit. Itu tanda cinta yang sangat kuat di dalam diri seorang hamba. Ini tanda yang pertama. Jadi memperbanyak zikir, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam wasilah. Ini sekali lagi tidak perlu kita mengatakan buktinya apa. Masing-masing merasakan bagaimana kalau sedang jatuh cinta kepada apapun, Pak. Nanti kita akan bisa mengukur cinta kita kepada Allah itu seperti kita cinta kepada makhluk-makhluk ini gimana sih? Kita kalau senang sesuatu itu apa sikap kita, lalu bagaimana aktivitas kita, itu semuanya akan terlihat. Persis apa yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian, wa min alamati sihhatihi. Ya, di sini kemudian disebutkan tentang seorang penyair yang mengatakan walaqad dzakartuki warrimah nawahilu minni wa bidhul hindi taqtur min dami. Dan sungguh aku mengingatmu walaupun panah-panah itu mengarah kepadaku. Ini artinya ungkapan orang yang dalam kondisi apapun dia tidak akan melepas zikrullah azza wa jalla. Dan ini salah satu tanda orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kalau sedang senang mengingat Allah itu wajar. Tapi yang luar biasa itu ketika kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, kita tetap dekat dengan Allah. Kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan tetap mensyukuri nikmat Allah. Itu yang luar biasa. Kemudian di antara tanda hati yang sehat, annahu la yazalu yadrib ala sahibihi hatta yuniba ila Allah wa yata'allaq bihi ta'alluqal muhibbil muttar ila mahbubihi alladhi la hayata lahu wa la falah wa la na'im wa la surur illa biridhah wa qurbih wal unsi bihi. Seorang hamba yang hatinya sehat itu akan terus berdetak mengingatkan pemiliknya sampai dia terus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bergantung kepada Allah seperti bergantungnya orang yang sedang mencintai, yang sedang terpaksa kepada yang dicintai. Yang dia merasa bahwa tidak ada kehidupan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesenangan kecuali dengan ridha siapa yang dia cintai. Kita kalau merasa atau bergantung kepada sosok umpamanya di dunia, yang kita merasa bahwa hidup kita itu selalu
selalu sumber-sumber suplai atau sumber-sumber kehidupan itu disuplai oleh orang tersebut. Jangan jauh-jauh lah, taruhlah pekerjaan kita, bos kita merasa kalau hati manusia keliru, kita merasa bahwa sumber rezeki kita di tangan orang ini, di tempat ini, Pak. Bagaimana ketergantungan kita kepada tempat tersebut? Kita akan betul-betul tergantung kepada makhluk. Berbeda dengan orang yang cinta kepada Allah, ketergantungannya bukan kepada makhluk, tapi ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia meyakini bahwa sumber kehidupannya itu di tangan Allah. Sehingga hatinya selalu kembali kepada Allah dan bergantung kepada Allah. Ketika hati ini sudah mulai melenceng, Pak, hati yang hidup itu akan memberikan apa? Memberikan sinyal. Itu namanya yadrib ala sahibihi. Hatinya berdetak dan mengingatkan. Itu hati yang hidup seperti itu. Sama seperti kondisi badan. Kalau sehat, Pak, ketika ada sesuatu, dia akan memberi sinyal kepada tubuh kita. Ada sesuatu yang tidak baik. Ada manusia yang ketika sudah melenceng, gak kerasa apa-apa. Bahkan dia semakin jauh keluar dari jalur ketaatan, itu gak merasa apa-apa. Berbuat maksiat tidak merasa apa-apa. Menentang Allah gak merasa apa-apa. Gak ada sesuatu yang menggelisahkan di dalam dirinya. Itu tanda hatinya sakit atau bahkan sudah mati. Nanti kalau kita bicara tentang tanda-tanda hati yang mati itu, sudah melihat kemungkaran itu seperti kebaikan. Kemungkaran, yang mungkar itu seperti kebaikan, sehingga dia perjuangkan yang mungkar itu. Diingatkan gak akan bisa, susah, kecuali Allah yang mendatangkan hidayah dan merubah hatinya. Wa man yudlil fala hadiyalah wa man yahdihillah fala mudhillalah. Kecuali orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah, Allah akan beri hidayah. Kalau sudah tersesat, dia tidak akan mendapatkan hidayah. Apalagi orang tersebut memang betul-betul memang sudah abai, sudah meninggalkan jalur ketaatan. Maka orang yang hatinya sehat, Pak, beliau mengatakan fabihi yatmain. Dengan Allah itu hatinya tenang. Wa ilaihi yaskun, dan kepada Allah hatinya bertempat. Wa ilaihi quwwatuhu wa ghada'uhu, dan dia mengambil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sumber kekuatannya dan gizi ruhnya. Ghada itu gizi, Pak. Ruh kita ini butuh gizi sebagaimana jasmani kita. Dan ini salah satu gizi ruh itu, ini salah satunya. Dan gizi yang Masya Allah ini, vitamin yang luar biasa ini, salat berjamaah ini, Pak. Orang kalau na'udzubillah sudah subuhnya enggak bangun, itu sudah ruhnya itu sudah dijamin sakit. Sudah dijamin sakit, mudah-mudahan enggak sampai mati. Kalau sudah subuhnya enggak mau bangun dan tidak memaksa dirinya untuk bangun, Pak, itu akan mengalami hari-hari yang tidak baik. Bukan tidak baik secara finansial, Pak. Ruhnya itu loh. Arahnya itu ke arah-arah yang tidak baik. Fadzikruhu wa quwwa wa mahabbatu wa syauq ilaihi hayatuhu wa ladzatuhu na'imuhu wa sururuhu, dan seterusnya ya. Kemudian Syekh menjelaskan bagaimana ketergantungan hati seorang mukmin yang mencintai Allah itu sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa min alamat sihhatihi an yat'abal jasadu fil khidmah wala yamullul qalb. Di antara tanda sehatnya hati seseorang, hati ini terus akan melayani dan berusaha untuk berkhidmat. Berkhidmat kepada siapa? Kepada Allah.
tidak pernah bosan sekalipun tubuhnya capek. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau melaksanakan ibadah kepada Allah, salat di malam hari sampai kakinya bengkak ketika ditanya ya Rasulullah oleh istrinya, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Engkau kalaupun ini berasumsi sekiranya engkau berbuat dosa, Allah ngampuni dosa-dosamu. Nabi itu sudah dijamin surga, Pak. Artinya sebagai seorang istri Aisyah radhiyallahu anha itu ya kasihan. Nabi itu sholat malam sampai kakinya apa? Bengkak, Pak. Terlalu lama berdiri. Dan ini pernah dituturkan begitu lamanya sholatnya Nabi oleh siapa? Beberapa sahabat Nabi. Yang pernah mengalami beratnya sholat malam bersama Nabi itu Abdullah bin Mas'ud, ada Hudzaifah ibn al-Yaman. Itu pernah mengalami beratnya sholat malam bersama Nabi. Mereka pernah cerita ketika sholat bersama Nabi SAW, di rakaat pertama itu baca apa, Pak? Al-Baqarah. Kalau kita nggak sanggup, terus terang sudah. Cukup Al-Baqarah tidak. Yang dibaca Nabi di rakaat pertama Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Ya apa nak gemeter kaki. Tadi imam sholat subuh baca surat apa? Al-Isra. Ya, itu hanya beberapa ayat. Pak. Saya tadi telat itu ke belakang. Rakaat pertama saya mundur. Ya, perlu ke belakang. Kembali masih ada. Itu hanya beberapa ayat Al-Quranul Karim. Dan terkadang imam baca seperti itu, Pak. Makmumnya masih ada yang protes. Cik panjangi. Ya. Kenapa? Karena memang ya belum lah. Ya, tapi alhamdulillah, Pak, kalau ada orang ke masjid itu sudah syukur, Pak. Ya, itu mulai hatinya sudah mulai membaik dan membaik, Pak. Walaupun mungkin mintanya bacaan imamnya gak panjang-panjang, tapi alhamdulillah orang kalau sudah ke masjid itu kita apresiasi. Ya. Itu satu prestasi yang perlu diapresiasi. Hanya nanti perlu ditingkatkan. Ya. Namanya manusia itu kadang memang butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi ditanya, sahabat-sahabat itu merasakan begitu beratnya sholat malam bersama Nabi, Pak. Sampai sekelas sahabat ya, sahabat Nabi itu ibadahnya Masya Allah luar biasa. Sekelas sahabat saja mengatakan apa? Saya ketika sholat bersama Nabi, pengen saya tinggalkan Nabi itu. Pengen duduk dia, tidak kuat. Dan ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, kata Aisyah, kenapa engkau melakukan ini? Apa jawaban Rasulullah SAW? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi Nabi itu sudah bukan mikir surga neraka, Pak, sudah selesai. Nabi itu sudah selesai urusannya. Tapi Nabi terus meningkatkan kualitas ibadahnya. Kenapa? Rasa cinta kepada Allah. Malu di hadapan Allah. Semakin banyak nikmat yang beliau peroleh, beliau merasa nikmat yang terbesar diutus sebagai seorang Rasul. Nikmat terbesar ketika diberi kenikmatan syurga. Itu malu kalau tidak direspon dengan rasa syukur. Rasa syukurnya apa? Ibadah. Mengabdi kepada Allah. Kita manusia yang beri nikmat Allah, tapi tidak mau ngabdi kepada Allah. Bahkan seringkali melecehkan agama Allah. Menungso yang diangkat-angkat, yang ditinggikan. Lo yang ngasih Anda rezeki siapa? Pelayanan pengabdian yang sesungguhnya itu kepada Allah. Apakah nggak boleh mengabdi kepada manusia? Ya boleh. Apalagi kita bertugas. Tapi jangan sampai pengabdian kita kepada manusia mengalahkan pengabdian kita kepada Allah. Jangan sampai kita menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan kita.
Manusia dianggap seperti Tuhan, Pak. Khidmahnya sama manusia luar biasa. Sama Allah enggak. Itu kebalik. Kalau orang yang sudah cinta kepada Allah, Pak, enggak pernah malal, tidak pernah bosan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Yahya bin Mu'ad, beliau mengatakan, man sarra bi khidmatillah sarratil asya' kulluha bi khidmatih. Siapa yang senang berkhidmat kepada Allah, mengabdi kepada Allah, maka akan disenangi oleh semua makhluk. Semua makhluk akan senang mengabdi kepadanya. Wa man qarrat ainuhu billah qarrat ainu kulli ahadin bin nadri ilai. Siapa yang senang ridha dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semua orang itu akan senang melihatnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah memberikan nasihat, ya, dan ini juga nasihat buat kita. Dawi qalbaka, hei kamu obati hatimu, kata Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi. Kata beliau, dawi qalbaka, kamu koreksi, kamu obati, kamu perbaiki hatimu. Kenapa? Fa inna hajatallahi ilal ibad salahu qulubihim. Karena yang diminta oleh Allah dari hamba-hambanya itu hatinya. Yang dilihat pertama kali itu, Pak, hati kita, Pak. Sebelum Allah melihat amal-amal kita, yang dilihat itu niat kita, dorongan kita beramal apa? Isi dari hati kita itu apa? Sehingga dulu, ulama-ulama dulu, perhatian mereka terhadap kajian-kajian mensucikan hati itu lebih besar daripada fikih, Pak. Fikih itu dikaji, wajib. Karena kita tanpa fikih, ya kita ibadah nggak karu-karuan nanti. Sakara PDW kalau orang Surabaya bilang. Tapi mereka tidak berhenti pada situ. Bahkan kajian-kajian tentang ikhlas, mahabbah, al-khawfu billah, itu menjadi perhatian yang sangat luar biasa. Bahkan sebelum mereka belajar ilmu, mereka belajar bagaimana mensucikan hati. Biar dapat ilmu, ilmunya itu meluruskan, bukan malah membuat dia menjadi sombong dan angkuh. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, dawi qalbaka fa inna hajatallahi ilal ibad salahu qulubihim. Dan juga sebagaimana perkataan seorang ulama, ya, dengan syairnya dia mengatakan, wa kun li rabbika dha hubbin litakhdimahu innal muhibbina lil ahbabi khuddamu. Wa kun, jadilah engkau menjadi orang yang mencintai Tuhanmu agar kamu bisa mengabdi kepada Tuhanmu. Karena nggak mungkin kita mengabdi kepada Tuhan kita kalau nggak ada cinta, Pak. Kita ini mau mengabdi tulus, Masya Allah, kalau kita mencintai siapa yang kita sedang mengabdikan diri kepadanya. Wa kun li rabbika dha hubbin litakhdimahu innal muhibbina lil ahbabi khuddamu. Sesungguhnya para pecinta itu akan menjadi khuddam, akan menjadi pelayan bagi siapa-siapa yang dia cintai. Sehingga para ulama kita memberikan nasihat kepada kita. Kita ini masing-masing melihat hidup kita selama ini tuh melayani siapa sih? Ya. Apakah kita ini sedang betul-betul berada di track yang benar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ataukah kita sedang melayani hawa nafsu kita, melayani makhluk-makhluk dan lupa dengan Al-Khaliq, dengan Sang Pencipta. Kemudian Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, kita selesaikan sedikit lagi. Al-Imam Ibnul Mubarak berkata, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu hadha la'umri fil qiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ya. Ini Imam Ibnu Mubarak ini salah seorang ulama yang terkumpul di dalam dirinya ibadah jihad, ya, pejuang, Pak, dermawan, ilmu, terkumpul di dalam diri Al-Imam Ibnu Mubarak, Pak. Imam Ibnu Mubarak ini ulama, mujahid, ya, sekaligus dermawan. Itu jarang, Pak. Biasanya ulama itu ya
Ya nggak terlalu kaya lah. Ini kaya Pak, dermawan Pak. Jadi orang kalau berpergian sama Ibnu Mubarak Pak, dia punya syarat. Kalian semua harta kalian serahkan ke saya. Apa yang kalian bawa serahkan ke saya. Diserahkan, disimpan sama dia selama perjalanan dia biayai. Pulang dikembalikan semua Pak. Itu langkah. Ya, orang yang terkumpul di dalam diri seseorang itu langka Pak. Kita belum sampai ke situ kadang-kadang Pak. Jadi ya ilmunya, ya jihadnya. Terkadang ada orang punya ilmu ya, tapi ya sudah dia jadikan saran untuk mencari dunia. Ya. Itu Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah pernah berkata, "Ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu." Hei engkau, kalian, kita mengaku cinta kepada Allah, tapi durhaka kepadanya. Ta'sil ilah, kamu durhaka kepada Tuhanmu, lalu kamu menganggap dirimu cinta kepadanya. Hadza la umri fil qiyasi badi'u. Ini merupakan sesuatu yang tertolak secara analogi, secara kias. Gak perlu dalil Pak. Kalau cinta itu harus diikuti dengan ketaatan, gak perlu dalil. Karena semua orang pasti itu, secara otomatis. Mencintai sesuatu dia akan ngikut. Fil qiyasi badi'u, law kana hubbaka sadiqan la'ata'tahu. Kalau cintamu jujur kepada Tuhanmu, jujur, engkau akan taat kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya pecinta itu akan taat kepada siapa yang dia cintai. Itu secara otomatis. Ini diantara tanda-tanda cinta atau tanda-tanda hati yang sehat. Yang pertama tadi apa? Memperbanyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita koreksi diri kita masing-masing Pak. Ya, jaga sholat 5 waktu. Ya, nanti karena ini masih banyak sebetulnya nggak cukup. Ya. Tapi setidaknya kita pelajari 3 ya, di pagi hari ini, tanda cinta, tanda hati yang sehat, memperbanyak zikrullah. Ya, ini mari kita jadikan cermin buat diri kita masing-masing. Saya selalu mengatakan kalau kita belajar itu jangan menengok ke orang dulu Pak. Wong ikut ternyata hati ini loro. Oh, jangan, tidak boleh. Ke kita dulu Pak. Ya Pak, saya ini gimana? Semua ilmu itu harus kita jadikan cermin dulu buat kita. Kita belajar, kita jadikan cermin dulu. Oh, saya seperti ini apa belum ya? Baru kemudian kita akan memperbaiki saudara-saudara kita. Memperbanyak zikrullah. Kemudian yang kedua, hatinya selalu kembali kepada Allah. Yang ketiga, tidak pernah bosan melayani Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, Allah butuh dilayani? Nggak butuh Pak. Tapi secara otomatis orang kalau cinta kepada Allah, otomatis itu dia akan melayani siapa yang dia cintai. Kalau manusia ini nggak ada ibadah kepada Allah, Allah tetap maha besar. Allah tetap maha kuasa dan Allah tetap akan memperkokoh agamanya. Kalaupun semua manusia tidak ada yang mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia mengabdi kepada Allah bukan untuk memperkokoh kekuasaan Allah. Allah maha kuasa, Allah maha kuat, Allah maha kaya. Tapi kita mengabdi kepada Allah itu karena kebutuhan diri kita, jiwa kita. Jiwa ini kalau nggak bersambung pada Allah Pak, sakit Pak, bisa mati dia Pak. Karena sumbernya, gizinya itu ada di mana? Di penciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Ada tanya jawab, apa langsung kita tutup Ustaz? Oh, ada yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita ini Pak bisa menjadi orang yang betul-betul mengabdi dan hati kita terpaut dengan Allah itu kalau kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ma'rifatullah. Sehingga ulama itu mengatakan awwal wajibin 'alal insani
ma'rifatul ilahi bitqan. Jadi kewajiban kita yang pertama kali itu mengenal Tuhan kita. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mengenal Allah? Ya dari belajar ilmu. Ilmu agama, ilmu tauhid. Ya. Kemudian kita memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Coba renungkan bagaimana besarnya alam semesta ini, Pak. Ini milik Tuhan, Pak. Lah, kita memperhatikan ciptaan saja. Ciptaan yang terlihat, yang bisa kita saksikan dengan penglihatan kita, bisa kita dengar dengan pendengaran kita. Itu kalau kita renungkan, itu kita akan sampai pada satu kesimpulan atau satu kekuatan di dalam diri kita bahwa tidak ada tempat bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini ciptaannya Allah ini. Kebesarannya itu artinya salah satu cara, wasilah kita merenungkan ciptaan-ciptaan Allah. Kemudian renungkan firman-firman Allah. Karena Allah memperkenalkan dirinya melalui firman-firmannya. Baca Al-Quran dengan tadabbur, Pak. Renungkan. Orang semakin banyak membaca Al-Quran dan semakin mentadaburi, itu pasti akan semakin tumbuh di dalam dirinya ta'zim, pengagungan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal Allah, mengenal dengan ciptaannya, membaca firman-firmannya. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah, Pak. Usahakan dengan khusyuk. Terutama ibadah sholat. Belajar sholat dengan khusyuk. Itu juga akan menumbuhkan keagungan dan pengagungan kepada Allah. Gimana kita tidak mengagungkan Allah? Sholat itu sebetulnya tarbiyah, Pak, pendidikan. Bagaimana kita tidak mengagungkan Allah? Kita sholat dimulai dengan Allahu Akbar. Orang kalau merenungkan kata-kata Allahu Akbar saja itu sebetulnya sudah bergetar itu, Pak. Cuma terkadang kita sholat ini, mohon maaf, ya kita kadang-kadang ini lupa. Kita hanya sholat datang ke masjid seperti apa? Seperti absensi lah, ya. Bukan kebutuhan. Ya seperti hal yang formalitas. Ya seperti kita kerja, masuk kerja. Itu ya kewajibannya datang ke kantor biasa. Tapi gak ada, ya Allah, ketika saya sholat, saya akan bertemu dengan Tuhan saya. Ini saatnya saya berkomunikasi. Saatnya saya mencurahkan apa yang saya inginkan. Jadi menggapai sholat khusyuk. Caranya gimana? Ya itu salah satunya dengan memahami apa yang kita baca. Tadabbur apa yang kita baca. Dan terakhir, terus menerus, Pak, bersihkan diri kita dari kotoran-kotoran yang melekat. Bersihkan diri kita dari hasad, dari dengki, dari kebencian al-bughd kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kebencian kepada orang-orang soleh, Pak. Karena apa? Kotoran-kotoran ya, yang tadi saya sebutkan, hasad dan lain sebagainya, itu pasti akan menghalangi ma'rifatullah. Pasti itu. Makanya di antara tips orang bisa khusyuk dalam sholat yang kadang-kadang tidak disampaikan, atau bukan tidak disampaikan, ya belum terfikirkan, itu apa? Memperbaiki hati. Sekalipun kita, Pak, mengerti bacaan sholat, taruhlah orang Arab. Apakah orang Arab itu sholatnya khusyuk? Belum tentu. Mereka ngerti apa yang mereka baca. Ternyata ada satu faktor yang itu betul-betul bisa menghalangi seseorang dari kekhusyuan. Apa itu? Kebersihan hati. Kita kalau masuk masjid sambil menyimpan dendam, hasad, iri, dengki, ini belum kita bersihkan, Pak. Gak akan connect kita dengan Allah, Pak. Gak akan bergetar. Hati kita itu akan menjadi sehat, baik, itu kalau memang dia siap untuk ditanam. Ketika siap untuk ditanam, kapan tanah itu siap untuk ditanam? Kalau dia subur, baik, Pak. Makanya biasanya petani itu ya menyiapkan tanahnya dulu, dipersiapkan, baru ditumbuhi. Ya.
Itu wallahu alam bisawab. Di antara tips-tipsnya, ya kesimpulannya Pak, ma'rifatullah, mari kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita untuk mengenal Allah ya sendirian umpamanya, ya dengan memperhatikan ciptaan Allah, dengan memperhatikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, terus belajar ilmu-ilmu agama, ya belajar ilmu tauhid, itu semua nanti akan mengingatkan kita kepada Allah, memperkenalkan kita kepada Allah, dan dari situlah kita akan mengagungkan dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi satu lagi Pak, banyak zikir Pak. Ya. Itu juga salah satu cara kita mengagungkan Allah Pak. Banyak-banyak zikir, lisan ini terus ya. Sebisa mungkin lah. Sebisa mungkin kita menyebut nama Allah, itu akan menumbuhkan rasa pengagungan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.